Halo Sobat Quizy, lebih dari 40 tahun yang lalu, Afrika dipandang sebagai medan yang penuh kekacauan dan penderitaan. Di tengah konflik dan bencana kemanusiaan, muncul kisah yang membuat dunia terkejut, yaitu keberadaan rezim kekaisaran kanibal di jantung Afrika Tengah. Ayo kita telusuri lebih dalam tentang kekejian Bokassa dan rezim kekaisaran kanibal di Afrika Tengah yang mencengangkan. Sosok sentral dalam kekacauan ini adalah Jan Beryl Bokassa. Pada tahun 1966, melalui kudeta militer yang kejam, Bokassa merebut kekuasaan. 10 tahun berikutnya, dengan penuh keangkuhan, ia memproklamirkan dirinya sebagai Kaisar Afrika Tengah. Lahir dengan nama Bokassa van der Loo, kisah hidup sang kaisar dimulai di Webangai, sebuah desa di Afrika Khatulistiwa Prancis pada tanggal 22 Februari 1921. Dia adalah salah satu dari 12 bersaudara lahir dari keluarga seorang kepala desa. Puncak dari kisah kontroversial ini adalah upacara pelantikan Bokassa sebagai Kaisar Afrika Tengah. Dengan penuh kemewahan, Bokassa memamerkan keangkuhannya di hadapan dunia. Bahkan kabar beredar bahwa biaya upacara pelantikannya hampir membuat negara yang sudah miskin tersebut jatuh ke jurang kebangkrutan. Namun, kehidupan di bawah kekuasaan Bokassa tidaklah seindah upacara pelantikannya. Rezimnya dikenal karena kekejamannya dan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis. Rakyatnya harus menghadapi penderitaan yang tak terbayangkan, dan kisah horor ini menjadi salah satu bab yang kelam dalam sejarah Afrika Tengah. Pada tahun 1979, Bokassa dijatuhkan dari tahta kekuasaannya melalui kudeta yang lebih lanjut. Meskipun masa pemerintahannya relatif singkat, bekas kekejian dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan tetap menjadi bagian dari memori kolektif negara tersebut. Kehancuran dan penderitaan yang diakibatkan oleh rezim Bokassa mengguncang fondasi sosial dan politik Afrika Tengah. Setelah kejatuhan Bokassa, masyarakat berjuang untuk membangun kembali dan menyatukan diri di bawah bayang-bayang masa lalu yang kelam. Kisah kekaisaran kanibal ini tidak hanya menjadi peringatan tentang bahaya otoritarianisme yang mengabaikan hak asasi manusia, tetapi juga sebuah panggilan bagi kita semua untuk memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan selalu dijunjung tinggi dalam perjalanan pembangunan sebuah negara. Bayangkan, mahkotanya saja bertahtakan berlian berharga hampir 5 juta dolar. Bokassa bahkan menggunakan dana negara untuk menerbangkan pengawal kudanya ke Perancis untuk pelatihan khusus. Ketika dia memahkotai dirinya sendiri, dia menggunakan jubah bludru dan terpelai sepanjang 6 meter. Tulis Brian Klaas kepada Vice dalam artikel berjudul The Cannibal Emperor of Bangui and Africa's Forgotten Conflict, terbitan 20 September 2014. Bokassa bukan kaisar sembarangan, melainkan bahwa ia juga seperti monster. Pemerintahannya sangat keji, bahkan di benua tersebut terkenal dengan diktatornya yang brutal. Ia seperti memimpin kekaisaran kanibal yang memurahkan, membunuh, dan memakan manusia. Ia terkenal dengan sifat sadisme. Dalam suatu kasus kriminalitas, seperti pencurian, Bokassa memerintahkan agar pencuri dipukuli, biasanya dengan palu dan rantai. Ia menikmatinya sembari mengawasi penghakiman mengerikan itu. Bokassa juga mempunyai hewan peliharaan yang tak biasa dan cenderung hewan buas. Terkadang para kriminal akan jadi menu makan peliharaannya. Pada saat itu, ia begitu senang memberi makan buaya dan singa pribadinya seorang tersangka penjahat di Villa Colombo yang mewah. Menurut kesaksian sejarawan Prancis, pemimpin kekaisaran di Afrika Tengah ini juga memang benar-benar seorang kanibal. Bokassa diduga seorang kanibal menyimpan daging manusia di dapurnya. Setiap kali ada tamu yang datang ke villanya yang mewah, ia menyambutnya dengan baik. Ngerinya, setiap tamu yang datang akan dihidangkan menu daging-daging yang ia ambilkan dari dapurnya. Pun ketika jamuan makan saat penobatannya, ia memberikan hal yang tak terduga. Saat daging-daging dihidangkan, ia menoleh ke Menteri Perancis yang hadir dan berbisik, "Kamu tidak pernah menyadarinya, tapi kamu memakan daging manusia." Terlepas dari kengerian ini, pemerintah Perancis menyebut Bokassa sebagai kerabat politik
bahkan sebagai bagian dari anggota keluarga. Bokassa mengeksploitasi persahabatan itu untuk mendapatkan legitimasi. Hegemoninya dimuluskan dengan ketersediaan senjata yang canggih dan bantuan luar negeri, yang merupakan nektar korupsi bagi kleptokrasinya. Sebagai imbalannya, Presiden Perancis saat itu, Valéry Giscard d'Estaing, berkeliling Afrika Tengah untuk memburu gajah Afrika bersama Kaisar dan membangun hubungan bilateral yang baik antara keduanya. Dari perjalanan berburu itu juga muncul kesepakatan Prancis dengan Kekaisaran Afrika Tengah untuk membeli uranium dari Republik Afrika Tengah yang digunakan sebagai bahan bakar industri nuklir Prancis. Persahabatan ini dikombinasikan dengan kegemaran kekaisaran untuk mengekspor berlian dan selera khusus Bokassa dalam berburu gajah untuk diambil gadingnya, membuat kaisar tetap berkuasa selama 13 tahun. Namun tersiar kabar sampai ke Perancis bahwa Bokassa telah melakukan tindakan yang tidak menyenangkan di negaranya. Ia membuat citra buruk di hadapan publik Prancis yang simpatik padanya sebelumnya. Suatu kabar menyebutkan bahwa Bokassa secara pribadi telah memukuli sebanyak 100 anak hingga tewas dengan tongkat dan batu karena mereka menolak mengenakan seragam sekolah yang diproduksi oleh pemerintah. Hal itu bahkan menyebabkan kekhawatiran tersendiri bagi Prancis untuk meredam kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh rezim Kekaisaran Kanibal Bokassa. Pada tanggal 20 September 1979, pasukan khusus Prancis menggulingkan Bokassa dalam kudeta militer yang dilaksanakan secara hati-hati dan tidak diketahui Kekaisaran Afrika Tengah itu. Hal ini menjadi akhir bagi pemerintahan brutal Kaisar. Namun, warisan Bokassa tampaknya masih tetap lestari. Bahkan kanibalisme kembali muncul di Bangui setelah kejatuhan Kekaisaran Kanibal Bokassa. Baru-baru ini muncul video tentang seorang pria yang menyebut dirinya telah menyalurkan warisan Bokassa. Setelah membacok seorang pria muslim sampai mati, memasak dagingnya di jalan, dan memakan anggota tubuhnya, dia berkata kepada wartawan BBC, "Saya memakan kakinya sampai ke tulang putihnya." 3,5 dekade yang lalu, pemerintah Prancis berdiam diri dan membiarkan Bokassa memangsa warganya dengan kejam. Namun kemudian mereka mulai menyadari, lalu memaksa rezim kekaisaran kanibal yang bersifat kebinatangan tersebut untuk turun dari kekuasaannya. Jadi, begitulah kejamnya cerita Bokassa dan rezim kekaisaran kanibal di Afrika Tengah. Apakah kamu ingin bertemu dengan Bokassa? Jika ingin, hal apa yang ingin kamu lakukan? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa ikuti akun ini agar tahu video menarik lainnya.